Kembali lagi di Cahaya Hati Antv, masih bersama saya Abu Marlo. Mari menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas bahwa Al-Quran ini adalah pedoman, dan Al-Quran ini wajib kita baca, wajib kita pelajari, dan wajib kita pahami. Nah, di sini ada kalimat faham. Artinya apa? Masih banyak orang yang berpikir bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang kita baca saja, tanpa harus kita pelajari. Pertanyaannya, bagaimana kita akan menjalankan suatu perintah? Bagaimana kita akan menjalankan suatu yang diinginkan oleh Allah, kalau apa yang diinginkan Allah kita tidak paham? Oleh karena itu, langkah berikutnya, tahapan berikutnya, tidak bisa tidak, Al-Quran ini harus selalu kita pahami. Pertanyaannya, apakah cukup sampai baca, pelajari, fahami? Langkah keempatnya tidak bisa tidak. Setelah kita membaca, tahu. Setelah kita mempelajari, oh ini tahu isinya seperti itu, dan kita memasukkan dan mengendapkan di dalam pemikiran kita. Setelah kita paham, langkah berikutnya adalah bagaimana Al-Quran ini harus berwujud kepada perilaku kita. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam ayatnya, mari kita dengarkan baik-baik. Surat 61, surat As-Saff ayat 2 dan 3, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu Subhanallah, luar biasa suaranya enak. Tapi dengan suaranya enak, dengarnya enak, belum tentu kita paham. Mari kita mudahkan, kita kembali mendengar terjemahannya. Silakan. Hai orang-orang yang beriman. Nah, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, begitu kata Allah. Lanjut. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Ini adalah satu pertanyaan yang kita harus pikirkan baik-baik. Di sini Allah berfirman dan Allah bertanya kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu ngomong, bahasa sederhananya dan bahasa enaknya begitu ya. Kenapa kamu cuma ngomong aja, tapi kenapa apa yang diomongin ini tidak menjadi suatu kenyataan dalam perilaku? Sehingga pemirsa di rumah, kira-kira ketika ada orang yang terlalu banyak berbicara, mengatakan sesuatu, ngomong sesuatu, apapun yang diucapkan tapi tidak berdampak kepada perilaku, apa kata Allah? Yuk kita dengarkan lagi ayat berikutnya, silakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah. Bayangkan baik-baik. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan perilaku. Sehingga di surat 61 ayat 2 dan 3 ini, di surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini, kita ini diperintahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita bacakan. Sehingga ketika kita sudah membaca, pelajari, fahami, dan ini semua yang sudah kita lakukan, baca, pelajari, fahami, ini harus berwujud kepada suatu perilaku. Berwujud kepada dampak perilaku kita mengamalkan apa yang kita ucapkan. Sebagai suatu ilustrasi, pemirsa di rumah, mari kita bayangkan baik-baik. Katakanlah ada seseorang ini sholatnya rajin. Udah sholatnya rajin, dia baca Al-Qur'annya bagus banget. Dia selalu sholatnya di awal waktu. Dan dia tidak pernah terlewat untuk sholat selalu di masjid begitu. Katakanlah begitu. Tapi sayangnya, ketika dia sholat dengan bacaan yang bagus, dengan suara yang bagus, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia bacakan. Katakanlah, contoh, dia membaca surat Al-Ma'un. Contohnya dia membaca surat Al-Ma'un. Ketika dia membacakan Allahu Akbar, ara'aitalladzi yukadzibu bidin, dengan suara yang bagus dan luar biasa begitu. Selesai sholat,
dan saya yakin pemirsa di rumah sering baca surat Al-Ma'un, begitu ya, saya yakin. Selesai sholat, karena dia tidak memahami isi apa yang dia ucapkan, bahwasannya di dalam Al-Ma'un dikatakan, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Bisa dibayangkan pemirsa? Barusan waktu sholat, dia mengatakan bahwa pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Tapi karena dia hanya baru di tingkat membaca, dibaca diulang-ulang tidak mengerti maknanya, begitu dia membacakan surat Al-Ma'un, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Selesai sholat, dia keluar masjid, ada anak yatim, dia hardik anak itu. Apa yang terjadi? Baru saja dia mengatakan sesuatu apa yang dia tidak perbuat. Artinya apa? Lidahnya belum kering, membaca surat Al-Ma'un mengatakan bahwa pendusta agama adalah yang menghardik anak yatim. Keluar masjid, dia langsung menghardik anak yatim. Boleh jadi selama ini kita baru mengatakan sesuatu, tapi karena kita tidak memahami apa yang kita katakan, kita tidak menjalankannya. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang berikut ini.